Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibu alladhina ajramu sagharun 'indallah wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Al-An'am ayat 124. Tadi di ayat tadi itu ada Allah gandeng dua. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Nah, itu Allah kan. Sebelahnya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nah, tengah-tengah lafaz Allah dengan lafaz Allah itu tempat doa mustajab. Itu waktu doa di situ tuh. Disebut ad-du'a'u bainal jalalatain. Memang ada di sini ajaran doa yang dibaca, tapi saya pakai ijazah dari sebagian guru apa aja lah. Doa aja minta yang diminta apa, baru diteruskan. Jadi gini caranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kita doa dulu apa yang kita minta tuh. Yang jami' baina khairai dunya wal akhirah. Yang kira-kira mintanya dikit tapi mencakup seluruh permintaan dunia akhirat, seperti ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh itu. Atau Allahumma ja'alni mujabad da'wah daiman abadan fil taqwa. Apa aja lah, terserah. Kalau lagi ada hajat ya sebut hajatnya. Baru diteruskan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibu alladhina ajramu sagharun 'indallah wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Keterangan tentang mustajabnya doa bainal jalalatain ini muntasyirah fil kutub, tersebar di kitab-kitab, di Sawiyada dan lain-lain. Jazah dari Buya Sepuh Haji Muhammad Yahya Bandung, guru saya. Kalau bisa dibaca dari awal suratul An'am, dari awal surah. Ini kan di Al-An'am kan. Nggak bisa, lihat aja kalau di Quran Indonesia kan ada ain dah. Tanda ain. Nah, antara dua ain itu yang ada jalalatinnya itu dibaca dulu. Ada lagi ijazah ya satu ayat aja ya. Tapi kalau yang bagus sih itu dari awal suratul An'am sampai ketemu jalalatain, doa, teruskan lagi baca sampai akhir surah. Cerita Jalalatain ini kalau buat anak-anak saudara-saudara saya, tempat saya belajar di Buya Sepuh dulu di Darussurur, ada ceritanya ini. Jadi saya pertama kali dengar Jalalatain itu ya di Buya Sepuh itu. Jadi Buya Sepuh cerita ke saya dulu, ajangan Abu Hamid, anak beliau itu, waktu lulus dari Darul Hadits, kan anak-anak dulu yang dari Darul Hadits
ada yang meneruskan ke Syed Muhammad Maliki, ada yang kemana-mana lah, ada yang ke Mesir, ke sana. Lah Ajengan Abu Hamid ini kepingin neruskan ke Mesir. Untuk apa? Kata Buya Sepuh, mau memperdalam tafsir. Kan kalau di Azhar itu ya, sebagaimana di tempat-tempat kuliah di mana-mana, orang itu kan ngajinya dikhususkan gitu, satu fan, apa bahasa Arab, apa syariat, ya fakultas-fakultas nggak beda kayak di sini. Nah, Ajengan Abu Hamid ini kepingin takhusus di tafsir. Mungkin ini ya, ini pikiran saya nih, karena Syekhul Imam kan selain di hadis luar biasa itu tafsirnya. Pengaruh baik didapat Ajengan Abu Hamid dari Syekhul Imam Habib Abdullah bin Fiqih. Kebetulan Buya Sepuh juga tafsir tiap hari, ihya tafsir itu nggak pernah lepas kan. Nah, Buya Sepuh ini tarbiyahnya beda. Jadi beliau mirip-mirip Walid Jakarta itu, Sayyidil Walid Abdurrahman Biduri. Itu lebih condong kan belajar itu di sini aja, di Indonesia aja. Malah saya masih sering mendapati orang yang mau belajar ke luar negeri itu pasti Buya Sepuh yang saya hadir sendiri waktu ngasih nasihat itu, apa di sini sudah tidak ada ulama, apa di sini sudah tidak ada kiai, ngajinya mau jauh-jauh ke sana. Jangan buruk sangka kepada Buya Sepuh Sayyidil Walid. Sayyidil Walid saya ambil ijazah Ajistuka fi Jamil Fan itu syariah dan lain-lain, aurat apa itu ya. Terus saya ketemu beliau, dapat alhamdulillah, tapi saya memang nggak sempat ngaji kitab nggak. Kalau Buya Sepuh ini tahu luar dalam saya. Jadi Buya Sepuh ini kalau saya boleh memakaikan gelar kepada beliau ya, ini kitab berjalan ini. Jadi Anda melihat Buya lagi apa jadi syariat itu, ajib itu. Begitu Buya memutuskan sesuatu, udah pasti ketemu dalilnya dan pasti ada di kitab. Dan itu sebetulnya sering beliau isyaratkan ya. Kalau Buya rawahul kutub, nah itu sering ngomong begitu itu. Buya ini apa yang diriwayatkan kitab ya itu. Kalau kita lihat di Zubat ya, man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa yang tidak mengetahui tentang ilmu, tanya, falyas'ali. Tanya, wasalu ahla dzikri, bertanya. Perhatikan kalimat setelahnya itu. Man lam yajid, siapa yang tidak mendapati di daerahnya mualliman, seorang guru mengajar dia, baru falyarhali. Saya mikir-mikir sendiri, oh ini yang dipegang Buya itu. Man lam yajid baru falyarhali, baru pergi. Ya kalau wajada, ada yang ngajar, buat apa falyarhali? Itu pegangannya Buya rupanya ke situ. Kalau pemahaman saya, belajar di dalam dan di luar negeri itu tergantung. Saya ini Abdurrahman bin Faqih pemahamannya. Ada yang lebih baik di Indonesia saja tanpa keluar negeri. Ada yang lebih baik ke luar negeri. Ada yang di Indonesia baik, di luar negeri baik. Ya tergantung si talibul ilminya itu. Tergantung si talibul ilminya, santrinya ini kira-kira digodok di Indonesia dengan di luar bagus mana. Kullun ala khair, kalau saya punya pendapat sih. Tergantung masing-masing. Kalau keluar negeri menyebabkan dia menjadi alim amil, falyarhali.
Kalau di Indonesia menyebabkan dia menjadi alim, saleh, mutawadhi. Kalau keluar malah kurang bisa menjaga hadis. Padahal jelas taklim di sini cukup. Kembali kepada masalah Jalalatain. Ketika Ajangan Abu Hamid minta izin mau ngaji ke Azhar, ke Mesir, ngaji tafsir, Buya nggak setuju. Beliau ingin memberikan hikmah gitu, nggak langsung larang. Waktu ada lulusan Azhar Fak Tafsir, saya tahu namanya ya, dari Darul Hadis ini, Fulan lah. Sowan ke beliau, ziarah ke Buya setelah dari Mesir. Waktu duduk di depan Ajangan Abu Hamid, Buya ngambil Quran, dikasihkan. Kata Buya, saya dibilangi guru-guru saya, ajengan-ajengan sepuh dulu itu bilang di Quran ada lafaz Allah gandeng dua. Siapa yang doa di tengah-tengahnya diijabah. Saya ingin tahu di mana, tolong dicarikan. Pura-pura nggak ngerti Bu ya, lagi mau ngasih nasihat anaknya. Cari terus ngambil tafsir lama itu. Ya mau mempertahankan ego kan, lulusan luar negeri nggak ngerti Jalalatain. Sampai lama nggak ketemu. Nah baru Bu yang ngasih tahu ini dari sini. Ya maklum ya, kita juga jangan meremehkan anak itu. Kalau sekarang kan tinggal nulis di Google Jalalatain pakai bahasa Arab keluar loh sekarang. Zaman itu kan nggak ada medsos. Terus kitab juga nggak sebanyak sekarang. Cuma ini menjadi ibrah, menjadi hikmah buat Ajangan Abu Hamid. Ajangan Abu Hamid juga kaget tuh. Kok nggak ngerti? Padahal ini kan mau tidur, bangun tidur, wa ma bainahuma, antara tidur dan bangun kan ngaji tafsir terus kalau namanya orang lagi kuliah tafsir. Kok bisa nggak ngerti Jalalatain? Akhirnya beliau tersadar sehingga mencukupkan ngaji di ayahnya Syekhuna Buya Yahya. Tapi ini cerita saya nggak dengar dari Ajangan Abu Hamid ya, saya dengar dari Buya Sepuh ini cerita ini. Alhasil saya bersyukur, saya pertama kali mengenal Jalalatain ya waktu di beliau. Kemudian ternyata di kitabnya Syed Muhammad Maliki itu, Abu Abul Faraj, apa di mana pokoknya di kumpulan kitab ijazah, kalau nggak salah di Abu Abul Faraj. Ada juga Jalalatain, alhamdulillah saya dapat ijazahnya juga. Terus waktu Syekhul Imam Habib Abdullah bin Faqih baru wafat, itu saya ke Sahibul Hol Pekalongan. Waktu itu masih Habib Ahmad. Habib Ali masih hidup apa udah wafat? Lupa saya itu. Yang jelas saya ke Habib Ahmad, ayahnya Habib Bagir itu, untuk mengundang beliau supaya baca doa di Hol Malang. Bis Ezri atau Coyo sampai tengah malam di Pekalongan sekitar jam 2 gitu, kurang lebih. Kita menuju ke tempat beliau. Beliau mengimami sholat subuh jamaah murid-muridnya. Sampai sana belum subuh, saya mendekati subuh. Jadi saya mau maju nggak enak lagi baca wirid ini Habib Ahmad. Habib Ahmad min kubarul ulama was salihin di zaman itu. Abahnya Habib Bagir. Pas saya dekat, nggak berani salaman lagi baca-baca. Saya dengarkan baca apa itu. Taunya baca Jalalatain. Ini baca Jalalatain ini. Pakai yang satu ain kalau nggak salah dia itu. Oh, ternyata ngamalkan Jalalatain juga ini. Itu 3 tokoh berarti ya. Buya Sepuh, Habib Ahmad Pekalongan, Syed Muhammad Maliki. Terus tadi kata Buya Sepuh juga, jangan dulu kayak dulu amalannya ini doa bainal Jalalatain. Itu salah satu ayat yang luar biasa sekali. Ada di Quran kita, tapi mungkin sebagian dari kita belum mengenal karena belum mendapat riwayat tentang keajaiban lafaz Allah gandeng 2 di Quranul Karim. Supaya sempurna, ajazdukum kama ajazani masyaikhi, dibacanya bebas di waktu kapan saja. Kalau saya tidak pernah tinggal itu antara khatib duduk itu
khatib duduk khutbah Jumat bainal khutbatain, itu cukup kok, asal Anda hafal dulu itu. Wa idza ja'ahtum ayatun qalu lan nu'mina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahtum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Doa singkat, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, sayusibu alladziina ajaru musawwaran innallaha kan yamkurun. Cukup kok itu. Ditambah sholawat, jadi sholawatnya jangan ditinggal juga antara khutbatan itu. Itu dalam renungan saya mengumpulkan kemustajaban macam-macam gitu. Ya, bainal khutbatain, ditambah bainal jalalatain, ditambah ijtima'ul mukminin 40 lebih di sholatul Jumat. Ditambah doa fiya, macam-macam lah hari Jumat itu. Insyaallah lebih kuat untuk diijabah oleh Allah Ta'ala. Tetap biasanya kalau khotibnya ngerti, bijaksana, kalau orang yang ikut Jumatan itu mau doa, dilamain dikit tuh duduknya. Jazakallahu khair kalau khotib yang berakal seperti itu. Itu lebih ajib lagi, ditambah doa bainas sholatain, antara dua sholawat. Jadi khotib duduk, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad, doa jalalatain, tutup lagi pakai sholawat, lebih ajib lagi. Mudah-mudahan manfaat. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.